Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan sahabat tani ya. Nah, hari ini tanggal 23 Agustus 2025, kurang lebih jam 5 sore, saya menyemprot hama ulat pada tanaman jagung. Nah, sekaligus menyemprot, sekaligus memupuk daun. Nah, obatnya apa saja? Simak sampai selesai, jangan biar tidak gagal paham atau salah paham. Oke. Nah, untuk pencampurannya ya sahabat tani, wajib kita siapkan ember atau tempat untuk mengaduk obat yang akan kita semprot. Nah, simak sampai selesai ya. Nah, ini wadahnya, embernya. Nah, ini airnya. Oke ya. Nah, obatnya apa? Saya menggunakan Emasel. Oke. Di daerah saya ya sahabat tani, ini Emasel ini bahan aktif Emamectin benzoat 30 gram per liter. Nah, nanti tangki elektrik saya itu ukurannya 16 liter ya. Jadi kurang lebih saya kasih 20 mili karena tanamannya kurang lebih sudah 35 hari lebih dan hampir 40 hari. Nah, makanya saya kasih kurang lebih 20 mili. Nah, perlu diingat sahabat tani, untuk Emasel ini aman karena apa? Ini tidak panas. Jadi misalkan tanaman jagung masih muda atau umur 15 hari dikasih lebih ya, takarannya dikasih lebih karena itu tidak berbahaya. Beda lagi sama Saporo. Saporo itu panas sahabat tani ya. Nah, ini saya tuang di embernya ini sahabat tani ya. Oke. Jangan lupa setelah penuangan ini diaduk karena apa? Biar tidak menggumpal cairannya. Karena untuk cair biar cairannya ini tidak menggumpal, biar tercampur merata. Nah, yang kedua saya menggunakan apa? Saya menggunakan ini Ambition. Nah, di sini ini ada asam amino dan ada asam sulfat dan unsur mikro. Nah, ini kemasan 500 ml ya sahabat tani. Kemasan 500 ml ini kurang lebih harganya 84.000. Takarannya berapa? Per tangki 16 liter saya kasih kurang lebih 20 mili juga. Oke ya, kurang lebih 20 mili. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada ya, bila sahabat tani menemukan baik insektisida, fungisida ya, yang tutupnya ada takarannya begini. Nah, ini ada takarannya ya sahabat tani. Ini mohon disimpan karena apa? Nanti untuk menakar obat baik insektisida maupun fungisida dalam bentuk cair, biar apa? Biar tepat ukurannya. Nah, kalau tepat ukurannya otomatis nanti sasarannya juga akan tepat. Misalkan untuk hama ulat ya, itu kurang lebih saya menggunakan 20 mili. Berarti kurang lebih per liter itu 1 mili lebih karena pertangkinya kan 16 liter. Nah, ini telah menggunakan asam amino ini juga harus dicampur dengan rata meskipun dalam bentuknya cair. Nah, selanjutnya saya menggunakan apa? Saya menggunakan Primacol atau boleh juga Antrakol. Nah, obat ini ya sahabat tani, obat ini dan obat ini itu sisa dari tanaman padi. Nah, ini gunanya apa? Karena tanaman saya itu jagung NK Perkasa ya. Kalau N Perkasa kan ada dua jenis tahun ini, tahun 2025 ya. Saya menggunakan menanam jagung NK Perkasa biasa ya. Ukurannya ini 1 sendok makan lebih, kurang lebih seperti ini ya. Gunanya apa? Ini gunanya untuk mengantisipasi busuk batang karena untuk tanaman NK Perkasa saat musim hujan itu tidak tahan terhadap busuk batang. Nah, antisipasinya itu. Nah, karena ini bentuknya tepung ya sahabat, harap diaduk secara merata karena apa? Nanti bisa menyebabkan mesin dan ujung sprayernya itu bisa mampet ya. Maka dari itu
saya sarankan menggunakan ember atau sesuatu yang buat mengaduk bahan-bahannya tadi sebelum nyemprot, biar tidak menggumpal. Kalau dituang di dalam tangki, ya kita sulit untuk mendeteksi bahwa air dan obat dan campuran yang lainnya itu apakah sudah tercampur rata atau belum. Makanya kita wajib menyiapkan ember dan sejenisnya. Nah, kalau dilihat seperti ini kan kelihatan apakah sudah tercampur rata atau belum. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya saya menggunakan MKP. Nah, pupuk daun ini ya, ini mengandung fosfat dan kalium. Fosfatnya itu 52% dan kaliumnya itu 34%. Nah, fosfat itu baik digunakan untuk pertumbuhan dan kaliumnya itu digunakan ya saat pengisian atau saat sudah keluar bakal biji atau bijinya. Nah, ukurannya berapa per tangki 16 liter? Biasanya saya menggunakan 3 sendok makan ya, gitu. Kalau bisa ya diganti dengan ultradap sahabat tani. Nah, ultradap di situ ada kandungannya fosfat itu lebih besar dan nitrogennya itu lebih sedikit. Kalau ini kan fosfat dan kalium. Kalau ultradap itu fosfat dan nitrogen. Ya, kalau bisa diusahakan belinya itu ultradap. Kalau memang ada ini sisanya, ya boleh dikasihkan ini. Boleh diganti dengan pupuk daun yang lain. Misalkan gandasil boleh. Gandasil itu satu bungkus bisa dijadikan 3 atau 2 tangki. Ya. Nah, ini ada sisa juga magnesium sulfat ya sahabat tani. Ini sisa dari tanaman kemarin atau tanaman padi. Nah, ukurannya berapa? Ini ukurannya sama, per tangki 16 liter itu saya kasih 3 sendok ya. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk zat hijau daunnya atau pertumbuhannya ya, itu bagus sahabat tani ya. Saat proses fotosintesis itu bagus di tanaman. Nah, ini perlu diingat untuk sahabat tani, untuk magnesium sulfat ketika pengaplikasikan di padi maupun tanaman jagung, jangan dilakukan saat tanaman itu sudah berbunga atau keluar sarinya. Karena apa? Dapat mengganggu proses penyerbukannya. Ya sahabat tani, itu perlu diingat. Jadi lakukanlah sebelum tanaman itu berbunga atau proses penyerbukan ya. Nah, itu. Nah, ini penyemprotan kenapa sore hari seperti ini sahabat tani, perlu saya jelaskan. Sore hari nanti setelah misalkan ini jam 5 ya, kurang lebih jam 8 malam atau jam 9 malam itu kan nanti ada embun. Diharapkan setelah penyemprotan nanti embun itu membasahi daun dari tanaman jagung yang sudah kita semprot. Nah, jadi nanti obat yang berada di daun tadi terkena embun tadi itu bisa menyebar. Ya, berbeda lagi kalau pagi hari. Nah, ketika pagi hari itu terus menuju siang. Nah, ketika sudah penyemprotan ya, itu kan daunnya itu nanti kering terkena, maksudnya embunnya itu kan kering terkena sinar matahari. Baru malamnya terkena. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka sore hari. Nah, sore hari ini jam berapa? Kurang lebih jam 3:30, 4 sampai jam 5. Kalau pagi jam berapa? Itu kurang lebih jam 7:30 sampai jam 9. Ya, kalau saya pribadi, tapi beda orang beda juga penanganannya atau caranya. Oke, perlu diingat ya sahabat tani. Nah, sahabat tani, ini sudah saya lakukan itu lebih dari 2 tahun. Ya, kurang lebih 2020 itu saya sudah menerapkan sampai 2025. Jadi bukan sekali ini, perlu sahabat tani ingat. Oke, ini proses seperti ini saya lakukan sendiri ya, saya uji coba sendiri. Bila baik saya terapkan, bila ada yang bertanya saya sampaikan hasilnya, bila tidak saya buat sendiri hasilnya. Misalkan buat saat pengaplikasian pertama belum tahu hasilnya, kalau jelek itu ya tanaman saya sendiri yang jelek, kalau yang bagus itu juga bagus tanaman saya sendiri. Jadi saya untuk pertama kali pencobaan itu tidak pernah
untuk teman saya untuk suruh mengaplikasikan sebelum saya mencobanya sendiri, melihat hasilnya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sahabat tani, semoga bermanfaat. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.